Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pantun dulu nih. Nebang pohon pakai kapak. Pohon ditebang, sing-singkan lengan. Jawab salamnya kurang kompak. Jangan-jangan kekenyangan. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Yang terhormat para seluruh pengurus Yayasan Bina Umar Dr. Haji Adam Nurul Husaini, yang terhormat para seluruh Dewan Asatidah Pondok Pesantren Modern Terpadu Bina Umar, yang terhormat para seluruh jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Ibadur Rahman, dan tak lupa kepada ananda sekalian, santriwan santriwati serta para jamaah ananda sekalian dari perumahan Bina Umar, yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Allah dan Rasulullah Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Puja marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Puji marilah kita haturkan kepada Dialah Allah yang Maha Suci, dan rasa syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsiran. Hadirin jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya pantun lagi dikit. Boleh? Boleh. Itu udah bilang ya. Makan malam pakai gandum. Ada. Minumannya jus alpukat. Ada. Izinkanlah saya kultum. Semoga jadi manfaat. Amin. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mudah-mudahan pada puasa kali ini, di mana tujuan daripada puasa yang intinya adalah la'allakum tattaqun, bisa kita raih, yaitu kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta dapat menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berpuasa bulan suci Ramadan karena ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berdiri untuk menjalankan sunnah-sunnah di malam hari, bangun malam hari untuk menjalankan sholat-sholat, maka ghufira ma taqaddama min dhanbi, sama diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang anak-anak berpuasa bukan karena nanti dikasih hadiah sama orang tuanya. Yang anak-anak berpuasa bukan karena nanti akan dibelikan baju baru oleh orang tuanya, tapi niatkan dalam diri kita bahwasanya berpuasa ini lillahi ta'ala, hanya mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebagai pembuka saja. Adapun judul kuntum pada malam hari ini yang akan saya sampaikan adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ada yang hafal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun hiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, ku fi'lul amri, al aslu fil amri al wujub, asal daripada perintah adalah wajib, maka ku wajib jagalah olehmu semua anfusakum dirimu wa ahlikum nar dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun hiladun syidadun la ya'suna Allah, di mana bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu-batuan, ya, di mana di situ terdapat malaikat yang tajam, yang mendelik matanya, ya, yang tidak pernah berdusta, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah perbedaan antara malaikat dan kita manusia. Kalau kita manusia, iman kita yang kuswayasdat, terkadang turun, terkadang naik, itu iman kita manusia. Akan tetapi malaikat iman la yang kuswayasdat, dia tidak pernah berkurang dan juga tidak pernah tambah. Itu iman para malaikat. Karena malaikat yang ditugaskan jaga neraka, dia nggak pernah izin sama Allah. Ya Allah, saya ingin lihat surga. Malaikat yang ditugaskan nyabut nyawa, ya sudah dia nyabut nyawa saja. Tidak ada dia protes sama Allah. Ya Allah, saya pengen nengok kayak gimana bentuknya surga. Tidak ada. Ya, yang ketiga, iman yang ketiga para nabi, para rasul, imannya yazdat wa yanqus, selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Kalau kita yanqus wa yazdat, hari ini kita menjalankan sholat tepat waktu, besok bisa jadi kita terlambat. Itulah kita manusia. Betul Bu? Betul Pak? Ya, mudah-mudahan walaupun iman kita naik turun, lebih banyak naiknya daripada turunnya. Amin, amin. Ya Rabbal Amin. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menjaga diri kita dan api neraka. Ini sangat penting bagi kita semua. Kenapa? Karena sukses tidaknya seseorang, bahagia tidaknya seseorang nanti di hari kiamat adalah bagaimana dia bisa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan daripada api neraka, maka dia termasuk orang yang beruntung. Maka dari itu, bagaimana cara kita untuk menjauhkan diri kita dari api neraka? Apa saja yang dapat kita lakukan? Apa saja yang dapat kita kerjakan, ibu bapak sekalian? Kira-kira apa, Bu, Pak? Baik, lanjutkan nih. Walaupun panas ya kan? Ya. Sebelumnya saya tanya nih ibu bapak, kira-kira dikasih waktu berapa menit? Soalnya panas ini. 30 menit. 30 menit. 30 menit kata Pak Irsa. Ya. Pak Irsa ini luar biasa. Kemarin kita bilangin sama imamnya, sholatnya jangan cepat-cepat. Di saat yang lain makin cepat imamnya makin senang sholat di situ, Pak Irsa beda. Kalau bisa jangan terlalu cepat. Nah, seperti itu. Itulah kita. Jadi sebelum saya lanjut, tadi saya tanya berapa menit. Kira-kira ketika sholat tarawih lebih cepat, lebih senang atau tidak? Pilih yang cepat atau yang lambat? Imamnya pilih yang cepat atau yang lambat? Pilih yang cepat, ya kan? Kemudian bacaan sholat-sholatnya pilih yang panjang atau yang pendek? Jawab lagi sekarang. Ketika ada pembagian sembako dari pemerintah, yang banyak atau yang dikit? Giliran pembagian sembako yang banyak yang dipilih. Giliran sholat yang pendek yang dipilih. Itulah kita manusia. Makanya yang kuswayasdat, terkadang berkurang, terkadang bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu bapak sekalian, karena waktu semakin panas dan semakin larut malam dan gelap gulita menyertai kita semua, maka yang pertama yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri kita dari api neraka adalah dengan mendidik anak kita dengan adanya ilmu, mengajarkan ilmu. Maka penting bagi kita untuk memberikan pendidikan yang baik untuk anak kita. Di mana anak kita disekolahkan? Apakah di madrasah atau di sekolah yang di situ diajarkan ada tata krama sopan santun semuanya? Ataukah hanya yang penting anak saya sekolah dapat ijazah?
itu adalah penting. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu kita dapat mengetahui kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, man yaltamis siapa orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan untuk menuju surga. Dengan ilmu kita akan mudah untuk masuk surga. Maka dari itu marilah sama-sama kita didik anak kita dengan ilmu. Karena mencari ilmu hukumnya wajib bagi kita semua. Ya, walaupun ilmu fardhu ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib ain. Bukan fardu kifayah yang cukup dilakukan sebagian orang, tapi wajib bagi kita semuanya. Karena ilmu juga inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan manusia daripada makhluk yang lain dengan ilmu. Ya, laulal ilm lakana an-nas kal bahaim. Kalau seandainya tanpa ilmu, maka manusia itu akan seperti binatang. Itu yang pertama, yaitu dengan adanya mengajarkan ilmu. Yang kedua yaitu dengan mengajarkan adab. Ya, adab. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adibhum wa 'allimhum. Ya, cara kita untuk menjauhkan diri dari api neraka adalah adibhum wa 'allimhum. Didiklah dengan adab seperti sopan santun, tindak tanduk yang baik. Bagaimana akhlak kepada guru, bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada sesama teman, ya. Bagaimana berkata yang baik dan tidak berkata yang fahsya seperti itu. Karena banyak anak-anak kita ketika mengucapkan kalimat ada embel-embel di belakangnya. Bodoh, tolong anak-anak sekalian hilangkan kalimat ini dari muka bumi ini. Hilangkan kata-kata bodoh ini dari muka bumi ini. Karena itu tidak baik. Karena itu tidak baik. Setuju? Oh enggak jawab. Setuju enggak? Setuju. Coba diganti. Jangan begitu pintar. Susah dibilang seperti itu. Kenapa ada kata bodoh di belakang kalimat-kalimat yang kita ucapkan? Itu yang kedua. Karena sejatinya juga Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak adab. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita selalu dan senantiasa berusaha menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, baik terhadap sesama teman maupun terhadap orang lain yang lebih tua daripada kita. Menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Yang ketiga, ajaklah anak-anak kita untuk selalu dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang pertama, yang paling penting yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah tauhid, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bait Zubair diterangkan bahwasanya awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqoni. Kewajiban pertama yang harus dilakukan, yang harus dijalankan oleh seorang manusia adalah ma'rifatul ilahi biistiqoni, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Benar-benar yakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama, yaitu tauhid. Yang kedua yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah sholat. Lalu yang jadi pertanyaan besar, sejak kapan kita harus menyuruh anak kita sholat, ibu bapak sekalian? Sejak kapan? Sejak umur berapa kita memerintahkan anak kita untuk sholat? 7 tahun. Nabi Muhammad SAW bersabda, muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka ketika dia tidak mau mengerjakan sholat ketika umurnya sudah berusia 10 tahun. 7 tahun diperintahkan untuk sholat, 8 tahun diperintahkan, 9 diperintahkan sholat, terus perintahkan nanti sholat. 10 tahun diperintahkan sholat masih tidak mau pukul. Pukulnya yang tidak menyakitkan ibu bapak sekalian. Jangan pakai pukul yang besar, ya yang biasa buat ngambil mangga, jangan. Tapi pukul yang tidak menyakitkan. Itulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa farriqu bainahum minal madaji, dan pisahkanlah ranjang tempat tidurnya ketika sudah usia 10 tahun. Sudah 10 tahun jangan tidur bareng lagi sama orang tua, pisahkan seperti itu. Ya. Yang itu yang berapa tadi? 3. Kemudian yang keempat, ya, cegahlah
cegahlah keluarga kita daripada berbuat maksiat para Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang paling tidak diampuni adalah syirik para Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita semua meninggal dalam keadaan syirik pada Allah Subhanahu wa taala karena dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika tidak diampuni, meninggal dalam keadaan syirik akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ibu bapak sekalian yang saya hormati, bahwasanya zaman sekarang sudah sangat luar biasa. Ya, kita harus bertanggung jawab dengan keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan bertanggung jawab dan akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Ya, seorang suami pastikan apakah istri kita sudah memakai menutup aurat dengan baik, apakah anak perempuan kita sudah menutup aurat dengan baik, apakah anak kita dibawa sama teman laki-lakinya atau tidak, diperbolehkan atau tidak, itu semua harus kita jaga. Atau sebaliknya, anak laki-laki kita apakah bawa anak perempuan ke rumah kita dan sebagainya, itu semua harus kita jaga. Karena itu semua akan mengantarkan kita pada hal-hal yang tidak baik. Ya, karena itu semua adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib tentunya kita melarang dan mencegah keluarga kita daripada perbuatan-perbuatan tersebut supaya kita dijauhkan dari api neraka dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sempit, itu 30 menit, sudah panas juga. Ya, tapi mungkin itu yang harus saya sampaikan. Adapun kesimpulannya adalah marilah sama-sama kita menjaga diri kita dari api neraka, menjaga diri kita dari keluarga kita dari api neraka dengan melakukan beberapa hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan mengajarkan ilmu agama yang baik. Yang kedua yaitu dengan mengajarkan adab budi pekerti yang baik. Yang selanjutnya mengajak keluarga kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu mencegah keluarga kita untuk berbuat maksiat. Dan selanjutnya yang terakhir adalah mengajak kita, keluarga kita untuk selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir akan membuat hati kita sejuk. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa yang khos, puasa yang bagus, puasa yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita dijauhkan dari belenggu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yumkin hada min alladhi astati an ulika ilaykum jami'an in kana ismihi al-fatihah al-subat aqdu minkum al-'ad syukran jazilan ala husni ihtiramikum hadani Allah wa iyyakum ajma'in nasrun min Allah wa fathun qarib. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.